Teman-teman, sudahkah Anda mulai sejak dini belajar untuk berinvestasi? Nah, di sini ada aplikasi untuk kita belajar investasi, bahkan ada robot advisor-nya. Penasaran aplikasi apa? Simak video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat, terutama bagi para kaum milenial yang masih muda-muda ya. Sejak dini belajarlah untuk berinvestasi. Investasi itu kalau bahasa dunia ya nabung untuk masa depan. Namun bagaimana sekiranya tabungan itu semakin lama bukan hanya sekedar semakin bertambah ya, namun nilainya juga bertambah. Karena kalau kita hanya nabung nih, misalnya beli celengan kaleng atau celengan atau ditaruh uangnya di dalam bantal atau di mana saja, ditaruh ya 10.000 tiap hari, misalkan 10.000. Ketika sudah nyampe 1 bulan dapat 300.000, 1 tahun dapat 3.600.000. Nah, uang berarti kalau 1 tahun 3.600.000, 2 tahun berarti 7.200.000 dan seterusnya. Namun dengan cara yang lama seperti itu, secara sadar ataupun tidak, itu nilai uang kita itu menurun. Nilai uang kita turun. Jadi kalau dulu uang 10.000 itu dapat nasi sudah enak, bisa jadi setahun ke depan atau 2 tahun lagi, apalagi sampai 5 tahun lagi, uang 10.000 sudah tidak bisa dibelikan nasi yang sama. Artinya nilai uangnya itu turun, namanya inflasi. Nah, dari itu jika teman-teman itu mau mulai belajar nabung ataupun investasi, carilah sekiranya bukan hanya bertambah nominalnya, tapi nilainya juga tumbuh. Nilainya juga bertambah. Apa itu? Teman-teman bisa coba di beberapa aplikasi yang sering sudah saya bahas ya. Contohnya seperti aplikasi Rise. Aplikasi yang sudah resmi ya, Rise, aplikasi Ajaib, kemudian aplikasi Bibit. Dan ini ada satu lagi namanya aplikasi Bareksa. Nah, sekarang yang ingin saya bahas teman-teman tentang fitur terbaru, yaitu robot advisor yang ada di aplikasi Bareksa. Nah, teman-teman kalau sudah daftar Bareksa, di sini bisa lihat ada robot advisor. Kita coba klik ya. Nah, untuk saya seorang pria visioner dengan latar belakang pendidikan terakhir. Jadi di sini kita harus isi dulu ya, pendidikan terakhir. Kita isi dulu. Oke, kita isi. Jadi di sini kita tinggal pilih ya, apakah SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 dan selanjutnya. Tinggal dipilih. Misalkan sih S1 misalnya, diploma. Kemudian klik lanjut. Berikutnya, saat ini penghasilan per bulan saya itu berapa? Nah, kita tinggal pilih. Kurang dari 3 juta atau 3 juta sampai 10 juta atau 10 juta sampai 20 juta atau 20 juta ke atas. Terserah, kalau memang masih di bawah 3 juta ya pilih di bawah 3 juta. Kalau di atas 3 juta sampai 10 juta ya pilih yang 3 sampai 10 juta. Seperti itu. Oke, saya akan pilih salah satunya. Misal sih 10 juta sampai 20 juta ya. Amin. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa dapat penghasilan 10 bahkan lebih. Kemudian dana saya sudah memiliki dana darurat sebesar. Nah, ini dana daruratnya berapa? Dana darurat itu teman-teman apa? Dana darurat itu adalah minimal paling sedikit adalah 3 kali pengeluaran bulanan ya, dalam masa-masa normal.
Jadi kalau pengeluaran Anda dalam sebulan itu adalah 2 juta, berarti kalian itu harus punya dana darurat yang siap dicairkan kapan saja sebesar 6 juta. 2 juta kali 3. Namun akan lebih baik lagi ya, apalagi di masa pandemi ini, kalau bisa 6 kali sampai 12 kali uang pengeluaran itu dana darurat. Jadi sudah punya berapa? Tinggal ditulis. Dana darurat. 1 bulan biaya hidup, artinya di sini kalian itu sudah punya simpanan. Seandainya kalian itu dalam 1 bulan tidak kerja, alias di PHK, belum dapat kerja, itu masih bisa hidup karena masih ada uang. Atau 1 sampai 6 bulan, atau 6 bulan biaya hidup. Ya mudah-mudahan teman-teman itu sudah punya dana darurat, sekiranya kalau 6 bulan tidak kerja masih bisa hidup. Maksudnya masih bisa normal lah, masih bisa makan, masih bisa jadi sudah ada simpanan. Jadi paling bagus memang 6 kali ya, atau bisa 12 kali uang pengeluaran. Itu harus punya kita. Karena apalagi seorang karyawan yang ngerjanya itu bisa kapan saja di PHK. Itu harus mulai sekarang nabung, menyisihkan uang untuk dana darurat. Oke, anggap kita punya 6 bulan ya. 6 bulan biaya hidup. Kemudian klik lanjut. Jumlah uang yang dapat saya investasikan setiap bulannya sebesar berapa? Jadi kira-kira berapa? Ya kalau saran saya sih 5 sampai 10 lah. 5 sampai 10% per bulan dari gaji Anda. Kalau gaji Anda 1 juta, 10%-nya adalah 100.000. Kalau 5%-nya adalah, jadi kalau 10 juta, kalau 1 juta itu 100.000, 5%-nya berarti 50.000. Kalau gaji Anda itu adalah 10 juta, berarti per bulannya Anda bisa 1 juta ataupun 500.000. Oke, kita tulis aja di sini 500.000 atau 1 juta sampai 10 juta. Ada yang 500.000 sampai 999.000. Anggap di sini kita pilih yang ini ya, 1 juta sampai 10 juta lah. Mudah-mudahan ya, ini adalah doa. Mudah-mudahan bisa tiap bulan nabung 1 juta. Namun ya sesuaikan ya, kalau pendapatannya hanya 1 juta, ya sisihkanlah maksimal 100.000. Kemudian, dan saya berencana berinvestasi selama. Nah ini, investasi Anda itu berapa lama, itu juga perlu direncanakan. Misalkan kalian nabung ini untuk apa? Untuk nikah. Kalian nikahnya berapa bulan, berapa tahun? Misalnya saya akan targetkan nikah 3 tahun lagi, atau 5 tahun lagi saya akan nikah. Umur saya sekarang masih 18 tahun misalkan. Berarti saya targetnya umur 25, berarti ya 18, berarti 7 tahun lagi ya kalau 25, masih lama. Misalkan kalian umurnya sekarang sudah 20 tahun, 5 tahun lagi saya akan nikah. Pas umur 25, ya tinggal pilih aja 3 sampai 5 tahun misalkan. Atau 5 tahun lah. Pilih yang 3 sampai 5 tahun. Kemudian lanjut. Nah, saat ini produk-produk investasi yang sudah saya miliki adalah, ya ada deposito, obligasi, reksadana, saham, atau belum ada. Jika Anda memang belum ada, ya pilih belum ada. Karena di sini saya sudah punya reksadana, ada ya sedikit. Saham juga ada, jadi saya pilih reksadana atau kalian punya semua, bisa dicentang semua di sini. Atau yang belum, ya tulis saja belum. Nah seperti itu. Oke. Kemudian klik lanjut. Saat membuat keputusan investasi, yang paling penting bagi saya adalah faktor, nah ini lihat, menghindari kerugian, mengimbangkan antara risiko kerugian dan potensi keuntungan, memaksimalkan keuntungan. Nah, semakin kalian itu pilihnya kalau menghindari kerugian, itu berarti Anda tidak akan mengalami rugi. Namun kalau menyeimbangkan antara risiko kerugian dan potensi keuntungan, itu ada di tengah-tengah ya. Namun yang paling berisiko kalau kalian memaksimalkan keuntungan ini, bisa untungnya besar, namun juga kalau lagi turun ya rugi. Namun kalau investasi dalam jangka waktu lama biasanya sih akan naik seperti itu. Oke, di sini saya akan pilih yang tengah. Tengah ini biasanya moderat. Jika diharuskan memilih di antara 2 investasi berikut, saya akan memilih
pasti mendapatkan Rp 1 juta. Kemungkinan 50% mendapatkan Rp 5 juta. Oke, jadi apa yang mau yang pasti 1 juta atau yang mungkin 50%, 50 juta, kita pilih yang ini aja wis. Yang 50%. Klik lanjut. Saya akan mulai cemas jika dalam 1 tahun investasi saya mengalami kerugian sebesar. Dalam 1 tahun akan cemas kalau mengalami kerugian sebesar. Anggap ini ya, paling besar 25%. Jika 6 bulan setelah pendapatan investasi portofolio saya mengalami kerugian 20%, saya akan tarik semua, tahan dulu, investasi lagi. Cuma 6 bulan kan, targetnya itu kan 5 tahun ya, investasi lagi lah. Oke. Oke, teman-teman. Lanjut ya, berikutnya tinggal klik lihat profil risiko. Kita tunggu. Nah, ini dia investor strategis. Risiko 4:5. Lihat rekomendasi portofolio. Nah, inilah rekomendasinya. Oke. Selanjutnya tinggal mulai investasi, teman-teman. Oke, jadi mulai investasi dan lanjutkan. Namun tetap ya, saran saya bagi yang muslim terutama untuk memilih yang syariah. Oke, jadi kalau mau pilih yang syariah, teman-teman bisa di portofolio nanti itu bisa mengatur ya. Sebentar, ini di produk bisa filter dan atur yang produk syariah seperti ini. Tampilkan, nah seperti itu. Oke, teman-teman, itu aja sih tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Thanks for watching, don't forget to subscribe and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.